Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rian. Di sini melanjutkan video yang sebelumnya terkait dengan ketika kita sudah selesai meshing, maka dilanjutkan untuk setting parameter. Secara kalau menggunakan JWizard, dia akan otomatis back to FileMarin atau apa itu namanya di sini. Tapi kalau kita menggunakan manual, secara manual setelah kita meshing di Express, maka kita akan harus masuk ke FileMarin, ke softwarenya FileMarin. Kita klik New, lalu kita pilih Importing Mesh. Pun kita bisa melakukan creating mesh, tapi ini nanti sedikit beresiko karena apabila kita meshingnya berubah-ubah filenya dan sebagainya, kita perlu folder yang banyak, perlu data-data pembagian-pembagian folder yang banyak, karena ketika kita importing mesh, creating mesh using JWizard yang saya jelaskan otomatis tadi, itu dia akan membuat sebuah folder baru untuk menempatkan file IEC-nya atau file runningannya. Oke, kita coba di sini kita bikin folder baru, resistant test. Kita buka kosong, kita masukkan kapal KCS. Kita simpan, dia membuat folder baru. Nah, ini adalah move mesh folder apabila kita sudah meshing di tempat lain. Untuk memindahkannya, ini kita centang. Apabila kita tidak ingin memindahkannya dan foldernya biar tetap ada di situ, centangnya kita hilangkan. Karena kita menggunakan folder baru, centangnya kita nyalakan, lalu masuk ke ini di sini ada resistant test sendiri. Kita klik yang IGG. Kita open, file yang sudah ada, kita linkkan. Maka filenya akan dipindahkan tempatnya. Seperti itu. Nah, ini sudah selesai settingannya, pemindahannya. Lalu kita klik OK, dan di sini kita mulai untuk menyeting parameter resistant test. Oke, di sini ada beberapa menu. Menu di sini kita abaikan dulu. Menu mesh, unload mesh property, solver, dan lain sebagainya kita abaikan dulu karena ini fungsinya untuk nanti. Yang kita bahas adalah menu di parameter terlebih dahulu. Yang pertama adalah general parameter yang menentukan steady dan unsteady. Steady adalah aliran yang tenang dan konstan. Bentuk alirannya adalah konstan. Sedangkan unsteady adalah bentuk alirannya tidak konstan, seperti wave, seperti maneuvering. Itu kan alirannya tidak konstan, jadi akan digunakan unsteady. Ataupun melihat pergerakan kapal ketika dikenai ombak atau dikenai arus, itu kita pakai unsteady. Untuk resistant test, karena dia didorong atau ditarik dengan nilai yang sama, maka kita pakai steady. Kenapa pakai steady? Karena perhitungannya akan lebih simple daripada unsteady. Seperti itu. Tapi bukan berarti kita tidak boleh pakai unsteady, boleh saja. Itu nanti akan berpengaruh ke hasilnya, tapi setahu saya hasilnya tidak akan signifikan. Seperti itu. Kita pakai steady, lalu di fluid kita pilih nilai air, jadi kita klik water properties-nya, kita pilih yang berapa derajat. Karena ini ukuran model, kita pilih fresh water 15 degree. Biasanya kita di memakainya pakai 15, kalaupun kita samakan dengan kondisi di mana kita berada, itu bisa ada di angka 20 atau 30 derajat fresh water. Nanti dia akan densitasnya akan otomatis mengikuti udara, dia disesuaikan dengan kondisi udara apabila diperlukan. Apabila tidak, biarkan seperti ini. Jangan lupa centang multifluid. Apabila tidak dicentang, akan menjadi monofluid, dan fungsi monofluid itu biasanya digunakan untuk open water test atau untuk simulasi kapal selam. Seperti itu. Lalu kita klik OK. Lalu flow ini adalah membahas tentang turbulence model. Turbulence modelnya ada beberapa. Ada Euler, Spartal, Maras, K epsilon, K omega, K omega Menterea, SM des. Ini bisa kalian pelajari sendiri apa fungsi dari setiap ini. Namun secara defaultnya untuk resistant test kita akan pakai K omega SST Menter. Lalu untuk open water biasanya kita pakai ISM karena ada algoritma untuk rotation model.
Lalu selanjutnya fungsi gravitasi, nilai dari gravitasinya. Lalu selanjutnya reference length. Reference length di sini kita masukkan 7 meter karena kapalnya sudah di scale jadi 7 meter. Lalu velocity-nya kita masukkan berapa ya velocity-nya? Kita cek 4. Oh, kecepatan aslinya 24 knot ternyata. Saya pikir 14 knot. Oke, kita anggap kita asumsikan sepertiganya di akar dengan lambdanya kita anggap 2,196. Harusnya benar ini. Modelnya 2,196 seingat saya. Nanti silahkan dicek di documentation-nya KCS. Kita klik OK. Lalu selanjutnya ini akan membahas tentang boundary condition-nya. Boundary condition-nya ini ada beberapa, ini solid, ini fungsinya untuk mendefinisikan mana yang tembok, mana yang slip, mana yang tanpa slip, ataupun mana yang synthetic jet, atau ini fungsinya untuk water jet. Jadi synthetic jet ini fungsinya untuk water jet, untuk menghasilkan jet, menghasilkan aliran yang keluar. Itu nanti mungkin simulasi berikutnya akan saya jelaskan. Lalu selanjutnya di eksternal, nah ini yang penting. Ini adalah nilai far field. Sedangkan mirror ini adalah nilai pemantulan. Jadi dia aliran yang masuk ke sini akan dipantulkan sesuai seperti dengan fungsi cermin. Nah, di sini karena kita adalah menarik kapal sehingga nilai di sini dibuat 0 semua. Lalu bagian atas dan bagian bawah ini kita buat prescribed pressure, update hydrodynamic static untuk menjaga tekanan yang ada di air dan udara. Lalu kita klik OK. Lalu selanjutnya di body definition, kita harus mendefinisikan bendanya. Kita create body, kita masukkan vessel. Terserah kalian memberi nama vessel, boat, atau yang lain. Kita terbiasa memberikan nama vessel. Kita klik OK. Lalu di body motion, kita menggunakan quasi-static approach hold model untuk fungsinya untuk mempercepat runningan sebenarnya, untuk mempersingkat runningan, quasi-static. Lalu TX ini adalah translasi pada sumbu X, sedangkan RX adalah rotasi pada sumbu X. Lalu selanjutnya kita pilih impuls, kita pilih setengah sinusoidal. Sebenarnya terserah, ada beberapa fungsinya, nanti kita bisa lihat. Nah, ini adalah bentuk setengah sinusoidal. Ini adalah bentuk 1/4 sinusoidal yang bagian bawahnya ini tidak melandai atau tidak tidak melingkar. Lalu ada lagi yang namanya sinusoidal low, dia bergelombang. Nah, ini fungsi-fungsi ini nantinya difungsikan untuk maneuvering. Jadi kalau sekarang perubahannya kita bisa pakai yang ini saja, setengah sinusoidal. Lalu final time-nya let's say mungkin kita setting berapa, 0,5 untuk sampai ke titik nilai kecepatan maksimalnya atau 1. Kita coba 1 dulu aja. Lalu selanjutnya pada bagian heave kita solvet itu dipengaruhi, jadi aliran air akan mempengaruhi heave-nya atau TZ-nya, translasi pada sumbu Z. Sama satu lagi pitching, rotasi pada sumbu X. Sedangkan yang lain kita biarkan fix. Lalu selanjutnya pada dynamic parameter ini adalah men-setting center of gravity sama berat kapal. Silakan masukkan secara manual atau kita masukkan secara otomatis menggunakan cara seperti ini. Jadi kita masukkan syaratnya. Syaratnya tadi 10,8. Kita hitung dulu 10,8 dibagi 0,3165. Mohon maaf, dikali 10,8 dikali 0,3165, yaitu 34182. Berarti kita masukkan 3,4182.
Ini nanti dimasukkan center gravity, automatic, mass matrix, distribution, dome hydro. Advance biarkan seperti ini, kita estimate, maka akan menghasilkan nilai mass-nya berapa, center gravity-nya berapa, beserta inertia matrix-nya. Kita klik apply, kita masukkan semuanya, maka hasilnya jadi seperti ini. Setelah settingan ini selesai, kita klik OK, lalu masuk ke mass management, biarkan seperti ini, karena ini adalah, jadi saya jelaskan rigid motion itu adalah motion yang tidak bergantung pada apapun, sedangkan weighted deformation adalah motion yang bergantung pada beban kapal. Jadi di sini hanya TZ sama RY yang bergantung pada beban kapal, sedangkan TX kan dia tadi ditarik atau didorong. Jadi dia bentuknya adalah rigid. Seperti itu, kita klik OK, initial mass. Initial mass di sini sudah ada syaratnya. Lalu di sini biarkan nilainya 0 semua. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai settingan dasar dari setting parameter Define Marine. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.